Pernah kebayang nggak ada orang yang mencoba menyeberangi Samudra Pasifik, tapi bukan pakai kapal atau pesawat, melainkan pakai seikat balon? Nah, yuk kita bedah bareng cerita nyata yang aneh tapi juga menarik banget ini. Beneran, kalian nggak salah dengar. Tahun 1992, seorang pria ngikat perahu karet kecilnya ke puluhan balon helium dan lenyap begitu aja ke langit. Ini tuh awal dari sebuah misteri yang kedengerannya kayak di film, tapi ini beneran terjadi loh. Nah, ini dia. Pertanyaan utamanya kan, siapa si pria ini? Apa yang mendorong dia buat ngelakuin perjalanan segila ini? Dan yang paling penting, gimana nasibnya? Oke, kita mundur dulu ke awal mula semuanya, tepat di hari dia menghilang ke angkasa. Coba deh kita lihat lini masa krusial ini. Pagi-pagi, dia meluncur di tengah sorotan media penuh senyum. Siangnya, dia udah mencapai ketinggian yang luar biasa. Tapi, pas sore dateng, kontak tiba-tiba putus, hening, gak ada kabar sama sekali. 2.500 meter. Coba bayangin deh, itu tinggi banget. Kamu ada jauh di atas daratan, cuma duduk di perahu karet yang digantungin sama balon. Ini bukan sekedar terbang biasa, ini benar-benar lompatan keyakinan yang nekatnya luar biasa. Dan ini dia komunikasi terakhirnya yang jujur aja bikin merinding. Cuma dari satu kalimat pendek ini kita bisa langsung rasain gimana mimpinya yang tadinya indah tiba-tiba berubah jadi krisis yang mengerikan. Balon-balon yang seharusnya jadi penyelamat malah mulai berkhianat. Jadi, siapa sih sebenarnya orang di balik petualangan gila ini? Yuk kita kenalan sama sosok yang akhirnya dijuluki Paman Balon sama seluruh Jepang. Dia ini bukan petualang profesional atau pilot loh. Suzuki Kazukazu itu seorang penjual mainan dari Kyoto. Mimpinya ini sebenarnya terinspirasi dari kisah loncer Larry di Amerika. Tapi ambisi Suzuki ini jauh lebih besar. Dan tujuannya, wah, ini bukan main-main. Dia bukan cuma mau terbang keliling kota, dia mau menyeberangi Samudra Pasifik dan mendarat di Amerika. Sebuah ambisi yang gede banget, sampai kedengaran mustahil kan? Oke, terus rencananya gimana? Yuk, kita coba bedah alat terbang buatannya ini dan kita bakal lihat kenapa para ahli dari awal udah nganggap ini sebagai misi bunuh diri. Alat terbangnya ini jujur kedengerannya kayak hayalan anak kecil yang jadi kenyataan. Puluhan balon buat daya angkat, perahu karet buat kabinnya, dan perbekalan seadanya. Simpel banget. Mungkin terlalu simpel. Dan disinilah letak masalah terbesarnya. Rencananya ini penuh banget sama kelemahan fatal. Nggak ada kontrol ketinggian, jadi dia benar-benar pasrah di bawah angin kemana. Setiap balon yang pecah bisa jadi bencana. Intinya, dia sama sekali nggak punya kendali. Ini kayak berjudi ngelawan hukum fisika, dan peluang menangnya tipis banget. Hilangnya dia ini nih langsung bikin heboh se-Jepang. Awalnya mungkin dianggap lucu ya, tapi begitu dia beneran hilang, masyarakat langsung terbelah. Dia ini pahlawan yang nekat ngejar mimpi, atau cuma orang dewasa yang nggak bertanggung jawab? Perubahan reaksi publiknya ini drastis banget. Awalnya mayoritas nganggap ini tontonan seru, hiburan. Tapi begitu dia dinyatakan hilang dan operasi pencarian besar-besaran yang mahal dimulai, nah tawa-tawa itu langsung berubah jadi kritik tajam. Orang-orang mulai mikir, mimpi dia ini konsekuensinya gede juga ya. Debat publiknya benar-benar pecah jadi dua kubu. Di satu sisi ada yang bilang dia itu simbol kebebasan, pahlawan yang berani melawan kekakuan masyarakat. Tapi di sisi lain, yang suaranya lebih kencang, mengkritik dia karena sama sekali nggak mikirin keselamatan, ngebebani negara dengan biaya pencarian, dan jadi korban sensasi media. Di tengah semua keributan itu, ada satu suara yang paling nyesek. Suara dari keluarganya sendiri. Pernyataan mereka yang isinya penuh penyesalan ini benar-benar nambahin sisi emosional ke tragedi ini. Jadi pengingat, kalau di balik mimpi besar yang jadi sorotan publik, ada dampak personal yang dalam banget. Oke, sekarang udah puluhan tahun berlalu, terus apa sih warisan dari cerita si Paman Balon ini? Walaupun jasadnya nggak pernah ketemu, ceritanya itu terus hidup dan ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau dari sisi resmi, kasusnya ini ya udah selesai gitu aja. Dingin dan simpel. Statusnya hilang. Satu-satunya bukti fisik yang pernah ditemuin cuma secuil balon kuning. Itu aja. Nggak ada perahu, nggak ada jasad. Secara hukum pun dia nggak pernah dinyatakan meninggal. Cuma lenyap.
Pada akhirnya, warisan paman balon ini bukan soal balonnya itu sendiri. Kisahnya ini jadi semacam simbol yang kuat tentang benturan keras antara impian individu yang liar dengan tanggung jawab kita ke masyarakat dan ke orang-orang yang kita sayang. Dan disinilah kita ditinggalkan dengan pertanyaan abadi ini yang kayaknya ikut melayang bareng balon-balonnya. Dalam masyarakat yang penuh aturan dan standar keselamatan, siapa sih yang punya hak untuk menghentikan mimpi seseorang? Bahkan kalau mimpi itu kelihatan mustahil dan berbahaya. Pertanyaan itu sampai sekarang belum ada jawabannya, sama seperti nasib paman balon itu sendiri.